perlu saya luruskan terlebih dahulu, Mbak, bahwa ketika kita bicara tentang keikutsertaan kita di World Economic Forum dan menghadirkan acara-acara side event oleh kita sendiri, seperti juga berbagai negara lain juga melaksanakannya, yang harus kita pahami bahwa kegiatan di World Economic Forum dan di Davos ini sebenarnya penekanannya ada pada branding dan image building. Nah, branding dan image building ini kenapa kok jadi Kementerian Investasi ikut serta di dalamnya? Kementerian Investasi mempunyai kepentingan langsung bahwa Indonesia dicitrakan positif secara utuh di hadapan para pengambil keputusan. Karena kan di Davos ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan para pelaku-pelaku ekonomi, pengambil-pengambil keputusan, dan juga pimpinan-pimpinan negara dan pimpinan-pimpinan NGO yang mereka dalam satu waktu yang sama, di tempat yang sama, dan di situasi yang bersamaan tanpa harus kita mengundang, mereka sudah hadir di sana. Karenanya ini market untuk branding yang luar biasa. Itulah pertimbangannya kenapa kita melakukan kegiatan di sana. Nah, yang kita lakukan di sana, di samping menteri-menteri kita diundang melakukan pembicaraan di arenanya World Economic Forum, kita juga punya Pavilion Indonesia. Nah, di Pavilion Indonesia lah yang kita lakukan pameran-pameran atas produk-produk dan jasa yang kita miliki. Kemudian kita juga membangun juga seminar-seminar yang intinya adalah menyampaikan hal-hal positif tentang Indonesia. Capaian-capaian yang Indonesia miliki, sehingga dunia internasional, pengambil keputusan, negara-negara yang punya kemampuan untuk melakukan investasi, mereka mendapatkan expose tentang kelebihan-kelebihan Indonesia. Sehingga di situ kita akan memberikan kesempatan mereka melakukan positioning Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain ketika mereka berusaha memilih negara sebagai tujuan investasi. Namun demikian, dalam beberapa kesempatan juga ada beberapa pertemuan one-on-one meeting antara Menteri Investasi dan juga menteri-menteri yang lain dengan potensial investor. Ada di sana beberapa potensial investasi yang sudah kita coba fasilitasi di sana. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan perusahaannya, tetapi besarannya kira-kira yang sudah didiskusikan adalah sekitar 2,8 sampai dengan 3,2 miliar US dollar dari kegiatan one-on-one meeting yang kita lakukan di sana. Nah, ini yang menunjukkan bahwa perhatian mereka terhadap Indonesia semakin baik, dan juga ekspos tentang Indonesia dari sisi ekonominya, dari sisi budayanya, dan dari berbagai sektor termasuk stabilitas politik sudah tersampaikan dan terima dengan baik oleh para pelaku ekonomi global. Oke, tadi 2,8 hingga 3,2 miliar dolar ya Pak ya? Iya. Oke, bagaimana sebetulnya positioning Indonesia Pak dibandingkan negara-negara lain dengan adanya ajang branding dan image building ini, seperti apa Indonesia di mata dunia, apalagi kita tahu banyak orang penting, petinggi-petinggi yang hadir di sana. Apakah dengan adanya ease of doing business yang semakin mudah di tanah air, ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup menjadi daya tarik bagi mereka? Ya, jadi memang hal yang perlu menjadi perhatian adalah ketika situasi dunia ini blessing in disguise-nya untuk Indonesia ya. Ketika terjadi pertentangan perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok, kemudian juga terjadi distabilitas karena perang yang disebabkan oleh Ukraina dan Rusia gitu. Kemudian juga terjadi berbagai gejolak-gejolak yang lainnya, maka ini memberikan kritik terhadap bagaimana dunia selama ini melakukan kegiatan bisnis. Termasuk diantaranya adalah bagaimana supply chain yang sudah ada, kemudian juga logistik sistem yang terangkai secara global itu, ternyata mereka menyadari ada kelengahan bahwa kita terlalu memilih dan bergantung kepada negara-negara yang selama ini sudah settle menjadi bagian dari global supply chain tersebut. Nah, ketika ini terganggu karena hambatan-hambatan dan gejolak yang ada tadi, maka mereka baru sadar bahwa sebenarnya harus ada sistem dari supply chain dan juga sistem logistik yang lebih merata lagi, sehingga ketika salah satu sistem dan subsistem ini terganggu, mereka masih punya alternatif yang lain. Kemudian yang kedua, mereka mulai menyadari bahwa kerjasama antara negara-negara emerging market yang mereka sebagian besar adalah menguasai dari sumber daya alam, ini tidak bisa lagi diperiferalkan, dipinggirkan. Sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hidup melanjutkan kegiatan ekonominya tanpa bekerja sama dengan negara-negara emerging market. Karenanya kemudian Indonesia sebagai bagian dari emerging market kemarin menyuarakan, baik oleh Pak Menteri Investasi Pak Bahlil Lahadalia dan juga oleh menteri yang lainnya, bahwa kita harus sudah berpikir ini ada pergeseran ke arah keseimbangan baru dari sistem berbisnis dan juga dari kolaborasi atas ekosistem industri yang mulai melibatkan dari bahan baku sampai dengan barang jadi. Di mana negara maju membutuhkan bahan baku dan di mana negara berkembang membutuhkan teknologi dan kapital. Tidak lagi boleh ada ketidakadilan di mana dari proses ekosistem yang terbangun ini pembagian keuntungannya tidak merata.
Karena dengan demikian berarti kita memberikan ancaman terhadap capaian dari Sustainable Development Goals yang sudah ditargetkan di 2030 oleh United Nations, oleh PBB. Nah, jadi yang kita bawa ini bukan hanya kepentingan Indonesia ke sana, adalah kepentingan global untuk melibatkan secara inklusif semua negara-negara yang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi supaya bisa terlibat secara merata dan tumbuh secara merata juga dalam rangka mengurangi ketidakadilan ekonomi di dunia. Oke, artinya sistem supply chain yang lebih merata ini menjadi fokus juga ya Pak untuk mengurangi ketimpangan yang ada. Pak, saya cukup tertarik dengan yang tadi Anda sebutkan terkait dengan meeting yang dilakukan dengan potential investor di sana yang bisa meraih 2,8 hingga 3,2 miliar dolar. Jika Anda belum bisa untuk disclose siapa saja yang tertarik, itu sektor-sektor mana saja Pak yang mereka ini cukup tertarik dengan investasi tersebut yang kalau kita bilang ini bisa dikatakan investasi yang cukup jumbo Pak? Ya, dari sisi sektornya memang tersebar di beberapa sektor ya. Jadi ada yang dari energi, ada juga yang dari sektor petrochemical gitu ya. Kemudian juga ada dari sektor industri, manufaktur. Nah, ini mereka semua yang menyampaikan ketertarikannya dan minatnya untuk bisa mengembangkan investasinya di Indonesia. Kalau untuk baterai listrik dan IKN seperti apa Pak? Apakah ada potensial investor yang sudah menyatakan minatnya juga di sana? Untuk IKN, jadi yang harus kita pahami sekarang bahwa terkait dengan IKN ini, ketertarikan pihak-pihak yang ingin menyampaikan minatnya itu sudah sangat besar, banyak dari berbagai negara. Hanya memang yang masih harus kita pahami adalah kita sudah menyelesaikan dari master plan-nya tentang IKN. Namun apakah kemudian mereka bisa datang untuk melakukan investasi secara langsung dan menanyakan proyek-proyeknya masih akan sedang dikembangkan. Hanya memang peruntukannya untuk apa itu sudah ada. Tinggal mereka sedang meminta informasi lebih jauh lagi bagaimana strategi pemerintah untuk bisa menciptakan pasar di dalam IKN tersebut. Karena bagi investor, pasar itu sangat penting. Sehingga mereka masih terus berdiskusi dengan pihak pemerintah dan pemerintah terus meyakinkan bahwa IKN ini akan dilakukan oleh pemerintah dan ini akan pasti terjadi sehingga mereka tinggal mengikuti kapan perpindahan dan kapan mulai infrastruktur dasar yang dibangun oleh pemerintah itu sudah mulai settle dan pemindahan dari manusia dari tempat lain masuk ke dalam IKN ini bagaimana dari sisi waktu perencanaannya. Nah, dari situ nanti mereka akan mulai bisa mengkalkulasi apakah mereka akan masuk atau tidak. Kemudian satu lagi, bahwa ketertarikan mereka untuk terhadap IKN ini bukan hanya para investor saja, tetapi penyedia jasa juga banyak yang menghubungi pemerintah. Contohnya misalnya mereka yang punya teknologi untuk membangun IKN, mereka datang menawarkan jasanya untuk bisa diambil. Kemudian ada juga investor juga, tetapi mereka yang lebih mengarah kepada low risk, di mana mereka menanyakan yang mana yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai off-taker-nya, mereka akan masuk ke sana. Nah, yang agak sulit adalah sebenarnya investor yang berani mengambil resiko dengan membangun bisnisnya di sana dan kemudian menciptakan pasar atau memanfaatkan pasar yang ada di sana. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian mereka butuh data-data lebih lanjut dan melihat perkembangannya. Nah, ini yang harus terus kita sampaikan kepada mereka sehingga nanti pada saatnya mereka pasti akan mengambil bagian. Karena tidak mungkin mereka tidak masuk ketika market yang dihadirkan di IKN itu memang bisa memberikan kepastian atas keberlangsungan bisnis mereka di sana.